Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para dewan guru, para asatidah, para muallim, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali di malam Selasa ini ya. Setelah beberapa waktu saya tidak hadir ya, mudah-mudahan silaturahim masih bisa terus terjaga dengan antum-antum semua, amin ya rabbal alamin. Tema malam hari ini berbicara tentang akhlak salafuna soleh, akhlak orang-orang soleh. Akhlak orang soleh begitu banyak untuk kita sebutkan, tapi saya pengen mengutip satu akhlak dari mereka yang menjadi ciri khas orang-orang soleh, yaitu akhlak sabar ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, innal insana lafi khusrin, sungguh semua manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali yang beriman dan beramal soleh dan yang berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Nah ini ya, dikhususkan ya, Allah menyebut watawasau bis sabr, bukan yang lain, bukan watawasau bir ridho, watawasau bis syukri, bukan, tapi sabar ya. Kenapa sabar? Nah, ini karena sabar merupakan amalan yang paling pertama yang harus disiapkan oleh hamba menuju Allah. Jadi kalau kita pengen bikin rumah, itu pondasinya itu ya sabar. Nabi Musa alaihissalam ketika hendak belajar dengan Nabi Khidir, apa pesan Nabi Khidir pertama kali? Sabar ya. Kita sebagai seorang santri pengen belajar, pengen ngaji, kuncinya modalnya sabar. Ini belum bicara husnudzon, belum, sabar ya. Sama orang pengen masak Indomie hadirin, kalau nggak sabar bisa nggak? Nggak bisa. Bikin Indomie aja kudu apa? Sabar. Kita buka bungkusnya, kita rebus, kita tungguin nggak? Kita tungguin. Coba kalau habis direbus langsung diangkat, bagaimana? Jadi nggak? Enggak. Sampai bikin mie instan aja tuh ya, mie gelas itu kudu apa? Sabar. Lah bagaimana pengen menjadi ulama? Bagaimana pengen masuk surga? Ya, bikin Indomie yang sepele aja kudu sabar. Bagaimana kita pengen masuk ke dalam surga? Harus lebih sabar. Apa sih definisi sabar? Sabar kata ulama adalah tarkus syakwa, tidak mengeluh. Itu sabar. Ya, di antara definisi sabar tidak mengeluh. Jadi kalau kita dikasih musibah sama Allah, dikasih ujian sama Allah, kuncinya satu, jangan ngeluh. Nggak apa-apa dah hati masih gondok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa hati masih kesel, nggak apa-apa. Nggak apa-apa hati masih belum terima, nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan ngeluh. Jangan marah, itu namanya sabar. Tuh, ya. Ini tangga pertama. Makanya dalam Islam, apa hukumnya sabar dan apa hukumnya ridho? Menurut Imam Ibnul Muflih dalam kitabnya Adab Asy'ariyah, ini kata beliau, sabar hukumnya wajib, ridho hukumnya sunnah ya. Jadi kalau kita kena musibah, contoh misal ya, kita kena musibah lagi jalan asik-asik, tiba-tiba ada orang nakol pakai batu kena kepala kita. Ya, apa sih sikap kita? Nah, bisa dua, sabar dan ridho.
Cuman yang wajib sabar. Yang wajib sabar. Jangan orang nakol pala kita pakai batu, kita takol lagi, Pak. Karena belum tentu ya sama. Dia nakol kita ngelempar nggak sengaja, kenanya pelan. Kita nakol dia sambil emosi, lemparnya kenceng. Adil nggak? Nggak adil. Ya. Makanya ketika kita kena musibah, maka dua sikap kita. Yang pertama sabar, yang kedua redo. Ini yang paling dasarnya sabar, hadirin. Apa tadi sabar? Kita tidak ngeluh walaupun hati masih dongkol. Ini ya baru standarnya, hadirin. Tapi tidak, para orang-orang soleh nggak sampai situ. Mereka nggak cuman sabar, tapi mereka juga bisa ridho. Ini yang lebih tingginya. Ya. Dan makom ridho menurut ya Imam Abu Thayyib Al-Makki itu makom yang paling tinggi setelah makom sabar, hadirin. Jadi kalau kita ini kena musibah, sabar apa ridho biasanya? Biasanya sabar. Karena kalau ridho bedanya sama orang sabar. Kalau orang sabar dipukul, digetok, tahan. Itu namanya sabar. Hati dongkol nih, pengen bales. Cuman karena yang nakol nih orang Ambon, mukanya serem, kita pengen balas, takut ya. Kita apa tuh? Sabar aja dah, sabar. Daripada kita takol lagi bengep gitu ya muka kita. Itu belum redo, hadirin. Kalau redo itu ditonjok, dipukul, disakitin, seneng, hadirin. Tuh. Jadi pernah nggak kita lagi jalan, ketika lagi jalan kesandung, jatuh, terus senyum, hadirin, bilang alhamdulillah. Pernah nggak kira-kira? Ya. Ibu-ibu pernah nggak, Bu? Kira-kira, Bu, begitu, Bu? Ini terjadi. Ada seorang kakek tua, ini yang cerita Habib Novel, Solo. Ada mbah-mbah di kampung. Itu kalau ngapa-ngapain alhamdulillah, Bu. Suatu hari nih mbah naik sepeda, lagi ngayuh sepeda, tiba-tiba ada anak muda naik motor ngebut. Dia ngerem, mendadak tiba-tiba ketabrak itu kakek-kakek. Jadi kakek-kakeknya nabrak anak muda. Itu kakek jatuh, anak muda jatuh dari motornya, kakek itu jatuh dari sepedanya. Kakek itu bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih selamat tuh. Itu kakek langsung nyamperin anak muda yang jatuh. Ketika jatuh disamperin sama orang tua. Kata kakek itu bilang, "Nak, tadi kamu dari rumah niat nabrak saya enggak?" "Enggak, Kek. Masa niat nabrak kakek?" "Alhamdulillah, berarti emang Allah yang pengen saya nabrak antum." Subhanallah. Shallu ala Muhammad. Ya, jadi kalau kita pikir-pikir, kita kesandung, yang bikin kesandung siapa? Allah. Kita jatuh, yang nakdirin jatuh siapa? Allah. Kalau Allah yang takdirkan, buruk apa baik? Baik apa buruk? Ya. Jadi kalau takdir Allah itu baik, kenapa mesti kita nggak senyum? Kenapa kita nggak terima? Ya. Seorang bapak yang baik, ketika anaknya minta motor, anaknya masih SMP, minta motor, Pak, motor Pak, motor Pak. NMAX lagi, Pak, NMAX, mintanya yang gede kan, orang bocahnya kecil. Kata bapaknya, "Ya Allah, Nak, jangan minta NMAX. Ya, Beat aja Bapak nggak beliin. Apalagi NMAX, lu masih kecil, ntar lu kuliah baru Bapak beliin." Itu anak nangis. Kira-kira orang tua nggak ngasih anak itu karena sayang apa karena benci? Baik nggak tuh buat anak? Tuh. Begitupun Allah, ketika ngasih kita musibah, ya, ketika Allah nggak ngasih doa-doa kita, nggak ijabah doa-doa kita, bukan karena Allah jahat, bukan, justru karena Allah baik. Untung kita nggak jadi RT. Kenapa? Jangan ngurusin RT, rumah tangga aja susah ngurusinnya. Ngurusin warga nih, yang ngatuk berantem, yang ngatuk tawuran, yang ngatuk ketangkap polisi, yang ngatuk jual narkoba, yang Pak RT palingnya. Untung kagak jadi RT. Untung nggak jadi RW. Kenapa? Puyangan lagi. Masalah se-RT aja pusing, ini masalah satu R. Jadi kita nih nggak diangkat sama Allah derajat kita, kagak diposisikan sebagai orang penting, itu nikmat dari Allah. Ya.
Jadi kita kadang-kadang pengen sesuatu yang sebenarnya kita nggak mampu, hadirin. Ada anak kecil, anak muda umur 19 tahun, baru kenal perempuan ngajakin kawin, hadirin. Kira-kira kita bapaknya nih ngasih gak nih kawin? Agak, kenapa? Lagi aja puyeng. Lu lagi belum paham apa-apa itu. Sabar. Maka kuncinya sabar. Iya. Wasta'inu bis sabri. Kalau kita minta tolong sama Allah, nomor 1 sabar dulu. Bukan syukur, bukan redo, sabar. Ya. Nah jadi ini sekarang ini kita ini masing-masing kurang sabar, hadirin. Makanya kalau apa-apaan dibangun dengan ketidaksabaran, hasilnya nggak sempurna. Ingat, ya. Apa-apaan dibangun dibentuk dengan tidak sabar, maka hasilnya tidak sempurna. Ya, Ibu ya. Bikin lontong, Bu, kudu sabar nggak, Bu? Kudu sabar. Kalau nggak sabar jadi apa tuh? Jadi bubur. Ya. Kita bikin kue, Bu, ya, kudu apa? Kudu sabar. Belum mengembang, jangan ditarik, diambil. Belum mengembang. Sama, kita punya anak, Bu, didik di pesantren, masuk pondok, baru sebulan minta pulang. Berarti kagak sabar. Yang nggak sabar kadang-kadang orang tuanya lagi. Ya. Anak dipondokin, yang nangis bukan anaknya, yang nangis siapa? Emaknya nangis. Ya Allah, kasihan banget anak gua. Biasa di rumah gua masakin nugget, gua masakin Kentucky, di pesantren makannya terong sama ubi. Di pesantren nggak sholat jamaah, dipukulin. Gua aja nggak pernah mukulin. Sholat subuh kadang sampai jam 9 gua nggak pukulin. Ini di pesantren dipukulin sama gurunya biar bangun tuh. Akhirnya orang tuanya nggak tega, ditarik anaknya di pondok. Jadi kiai nggak? Enggak. Makanya kudu sabar, hadirin. Ini ngaji juga sama. Ya. Kita kan ngaji dari maghrib sampai apa ya? Sampai isya. Kadang-kadang kita ngaji nggak berasa, baru banget ngaji udah isya aja. Kenapa? Karena asik, hadirin. Ya. Orang main catur, ada gak yang ngeluh? Lama banget main catur? Kagak ada. Padahal main dari habis isya sampai jam 11. Baru banget itu. Padahal dari apa? Dari habis isya main sampai jam 11. Kenapa? Karena asik. Maka nikmatilah. Kalau kita pengen jadi orang sabar, nikmatin setiap apa yang kita kerjakan. Sabar kita. Ya. Kalau kita pengen bisa jadi orang sabar, nikmatin apa yang kita kerjain. Ya. Makanya saya alhamdulillah nih saya ngajar. Ya. Ini berangkat dari jam 10:30. Udah rapi-rapi jam 10:30. Jam 11 berangkat ngajar, ngisi di Mabes Polri situ Blok M, Kebayoran. Rapi kelar ngajar lagi bahasa Arab di tempat yang sama sampai ketemu asar. Asar pulang sampai rumah jam 4 lewat. Jam 4 lewat saya siapin buku, siapin kitab, saya ngetik, saya nulis, berangkat lagi ke sini. Belum sempat terbahan. Ya. Belum sempat ngobrol sama bini tuh, hadirin. Untung bini mana tuh gampang jadinya. Kalau bininya 4 kan repot ngurusin sono sini itu ya. Makanya banyak-banyak hadirin ya. Ini ibu-ibu girang, alhamdulillah. Betul Ustadz, bagus. Ya. Kalau kita nggak sabar, khalas sudah. Kenapa kok bisa tuh dari jam sekian ke jam sekian nggak capek? Karena nikmat. Karena asik tuh ya. Jadi kalau kita pengen apaan yang kita kerjain istiqomah dan sabar, nikmatin. Ya. Emang kagak enak, hadirin. Sholat tarawih kagak enak buat yang nggak doyan. Ngaji taklim kagak enak buat yang nggak doyan. Mungkin terasa pahit buat mereka yang nggak demen. Tapi bukankah kopi yang pahit kita tiap hari minum dengan nikmat? Padahal kopinya apa? Pahit. Tapi kita minum nggak? Minum. Kenapa? Sudah jadi kebiasaan. Maka hidup tuh jangan manis-manis mulu. Yang pahit-pahit rasain. Ya. Biar nanti lama-lama yang pahit jadi nikmat, hadirin. Dulu saya ngaji waktu zaman saya belajar 7 majelis setiap hari. Hampir 10 kitab kita pelajarin setiap hari. Orang bingung ya, kok orang bisa aja begitu ngaji sampai 7 majelis. Kenapa? Nikmat. Duduk sama guru, orang kan kalau selesai, kalau ngaji, yang ditungguin kalimat wallahu a'lam. Ini kita ngantuk nih, begini ngantuk nih. Kiai bilang wallahu a'lam, seger hadirin tiba-tiba tuh. Dan selesai ngaji pada milih nongkrong di luar ngerokok jauh dari guru. Kalau saya enggak.
Saya justru setelah ngaji nyamperin guru, duduk nanya, nikmat. Ya. Nikmat hadirin, kita dekat sama guru nikmat, nanya sama guru nikmat tuh. Jadi yang bikin sabar itu nggak berasa pahit adalah kita menganggap itu suatu kenikmatan. Ya. Nah gimana tuh caranya? Ya pakai ilmu hadirin tuh. Ya. Nah, maka ada salah seorang ulama namanya Ibnu Arabi. Ini ulama Syekhul Akbar gelarnya, wali kutub di zamannya. Nah cuman beliau ini Ibnu Arabi ini sering dituduh sesat hadirin. Ya, nggak heran dah yang namanya ulama nggak pernah lepas dari fitnah. Antum cari ulama mana yang nggak pernah difitnah? Semua ulama. Ya. Mau siapa kita sebut? Ya, Habib Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan, pasti ada aja yang nggak demen hadirin. Maka tugas kita apa? Tutup kuping, nggak usah dengar kata orang. Selagi kita tahu guru kita bersanad, jelas ilmunya, waro alim, udah ikutin aja, selesai. Apa kata orang? Biarin. Kenapa? Lah toh juga Nabi Muhammad ada yang benci gak? Nabi ada yang bilang gila gak? Nabi ada yang bilang sesat gak? Nah itu Nabi Muhammad yang lurus banget. Lah bagaimana ulama kita? Nah ini Ibnu Arabi. Suatu hari Ibnu Arabi ya ketika hendak sholat subuh, beliau mendengar kabar dari muridnya. Kata muridnya, guru, orang yang biasa mencela antum, yang memfitnah antum, semalam meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu Ibnu Arabi nggak ada kalimat-kalimat apiil kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau sholat jadi imam. Ketika sholat, selesai sholat, beliau wirid, beliau zikir. Berzikir panjang sampai ketemu zuhur hadirin. Nggak pulang. Habis rapi sholat zuhur, zikir lagi sampai asar hadirin. Habis asar, zikir lagi sampai maghrib, kagak pulang ke rumah sama sekali. Sampai muridnya nanya, wahai guru, aneh mau nanya sama antum. Antum dari habis subuh ya sampai sekarang belum pulang, antum zikir apa ya guru? Apa kata Ibnu Arabi? Saya sejak subuh sampai sekarang telah menghatamkan 70.000 la ilaha illallah untuk saya jadikan tebusan buat orang yang sering caci maki saya. Allah Akbar. Orang yang caci maki ditebus dari neraka dengan 70.000 la ilaha illallah, padahal kerjaannya nyaci maki. Itu orang yang sudah sampai makom redo. Makanya di atas makom sabar ada satu yang kita jarang kerjakan, yaitu al-afu, maafkan. Ya. Ibu misal contoh di rumah, sering saya yakin ibu-ibu ini orang yang paling sabar. Ya. Kenapa sabar? Karena tiap hari beresin rumah, tiap hari juga berantakan. Pagi beresin rumah, jam 9 berantakan lagi. Betul-betul. Oh. Kadang kita udah rapihin nih anduk, kita gantung di luar, suami kita pakai ditaruh di atas kas. Diberesin nggak bu? Diberesin nggak? Enggak. Sabar nggak bu? Sabar. Tuh. Ibu sudah mencapai makom sabar. Dengan syarat nggak boleh ngomong bu. Laki kalau naruh anduk di atas kasur, bini jangan pakai ngomel. Kalau ngomel berarti nggak sabar. Kalau diem berarti sabar. Dilempar anduk habis dipakai ke kasur. Nah istri lihat nih. Nah tuh amalin ilmu yang malam Selasa. Apa ilmunya tadi? Sabar. Aneh nggak mau ngomel kata Ustadz, jangan ngomel biar dikata orang sabar. Tuh diem. Ya. Itu kalau mau jadi orang sabar, cuman masih kurang sempurna. Kenapa? Orang kalau sabar mulu, nahan emosi, nahan marah, itu bisa kena penyakit stroke bu. Coba setiap hari deng, tensi naik terus tuh, itu bisa kena stroke bu. Makanya harus dirubah. Kita jangan puas dengan kesabaran. Kita harus naikin makom memaafkan. Ya. Maklumin itu cakep tuh, maklum, maaf. Ya. Kita naik motor nih. Tadi saya jalan naik motor dari Buncit kemari. Itu macetnya nauzubillah itu.
Bukan mobil doang yang macet, motor juga macet. Nah kadang kita lagi naik motor, ya, ada orang nyalip seng. Nah, tuh. Kalau kita sabar, nahan-nahan, lame-lame apa? Stroke kita. Coba kita maklumin, maklum, pakai mazhab maklum nih, mazhab saya mazhab maklum, Bu. Gimana mazhab maklum? Ya udah, mungkin dia mau berak kali buru-buru. Oh kebelet kali dia tuh. Ya, atau enggak Adi nggak lihat kali itu, ya kan? Coba dah kalau kita nggak begitu, waduh, ya. Kayak kita contoh Bu, nih saya contohin sama Ibu. Kita nih Pak lagi di stasiun, ngelihat ada anak kecil 2 orang, kakak adik, lari sana lari sini, lompat sana lompat sini. Kita lagi capek-capek, kesel nggak lihat anak kecil begitu? Wah kesel, udah mana kadang lompatin kita lagi. Ganggu hadirin. Kemudian apa? Orang sebelah kita bilang, Pak maafin Pak ya, itu anak kecil yang 2 tadi yang lompat-lompat, bapak ibunya habis kecelakaan meninggal. Kita nih Bu, yang ngelihat anak kecil begitu, maklum nggak Bu jadinya? Maklum nggak jadinya? Maklum, ya maklum lah, biarin dah. Namanya juga anak yatim, orang tuanya meninggal kecelakaan lagi tuh. Sama, kita pun kalau hidup kudu banyak maklumnya Bu. Laki kita pulang kantor, dia mandi, anduk taruh sembarangan, nggak apa-apa dah, biarin dia capek nyari duit tuh. Bini laki pulang tahlilan jam 9, pengen dah pulang tuh disambut sama bini. Ya, udah mana tadi kiai ceramahnya tentang masalah suami istri, kan jadi kepikiran, sampai rumah pengen lihat bininya, ternyata bininya pules. Laki kudu maklum, biarin dah nggak apa-apa, capek kali seharian ngurus bocah tuh. Nikmat gak Bu? Nikmat. Jadi hidup harus saling maklum, jangan sabar terus. Kalau sabar kan masih ngedongkol di sini tuh. Ya. Sabar kudu, tapi jangan puas sampai sabar saja. Tuh, ya. Nah, jadi ulama-ulama ini masya Allah, ya. Termasuk baginda Rasul SAW ketika beliau hijrah ke Taif. Ini beliau bukan disambut tapi apa? Disambit. Subhanallah, ketika luka-luka Rasul pulang dalam kondisi berdarah-darah dengan anak angkatnya Zaid bin Harithah. Duduklah di pohon sebuah kebun yang rindang. Nah ini dia. Malaikat datang, ya Muhammad, ya boleh nggak nih satu kampung ini, kampung Taif saya tibanin pakai gunung, katanya. Allah. Apa kata Rasulullah? La, jangan. Sungguh ya, mereka adalah kaumku dan kelak dari mereka akan muncul orang-orang yang menyembah Allah. Tuh. Ya. Sabar enggak Rasulullah? Sabar. Maafin enggak Rasulullah? Maafin. Bahkan Rasul mengatakan, ya, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamun, karena mereka enggak tahu tuh. Rasul maklum enggak? Maklumin dah ya Allah, di orang nggak tahu saya Rasul. Kalau mereka tahu saya Rasul, nggak bakalan saya ditimpukin, diusir tuh. Maklum hadirin. Jadi hidup tuh kudu punya sabar, hidup tuh kudu punya maaf, hidup tuh kudu punya maklum. Ya. Apalagi dalam berorganisasi, kita rapat yayasan, kumpul pengurus masjid ya, janjian jam 8, kumpul jam 10. Betul ya. Ada kan nih namanya pengurus, ada yang kolu ngerokok dulu ya, ada yang kola ngerokok hela tuh ya. Macam-macam tuh ya, namanya orang Indo. Ada tuh yang ngomong kita harus on time, gini. Iya cuman kalau namanya orang kan kita nggak tahu hadirin tuh ya. Makanya hidup tuh modalnya sabar ya. Mau belajar kudu sabar, apalagi pengen jadi kekasih Allah kudu sabar. Bahkan ujiannya para aulia, mereka beda dengan kita. Kalau kita mungkin ujiannya meriang, ujiannya batuk. Ya. Para wali-wali Allah, kekasih Allah, ujiannya berat-berat. Coba antum lihat. Kebanyakan orang-orang yang besar sekarang, ini orang-orang besar yang kita kenal lah, guru-guru yang luar biasa. Itu pasti ada ujiannya. Biasanya ujiannya lewat anak biasanya. Ada kiai besar, dari 5 anak kadang-kadang 1 sakit hadirin.
Ada aja sakitnya, entar sakit inilah, entar sakit itulah, entar sakit ono ya. Tuh. Ada yang nggak sakit, cuman anaknya majeduk. Ada itu guru besar daerah Sukabumi punya pondok besar, anaknya wah masya Allah satu majeduk, dicari kemana-mana nggak ketemu, di pesantren nggak nemu, lagi di kuburan makanin poonan, makanin apa bunga-bunga orang tuh. Allahu Akbar. Ya. Nah, kalau ngomong omongannya mustajab itu. Ya. Termasuk Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang punya anak, masya Allah luar biasa, satu majeduk. Namanya Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi. Itu yang meninggal duluan. Makanya khalifahnya penggantinya kan bukan Habib Abdurrahman karena memang jeduk. Nggak mau sholat di Masjid Kuitang, nggak mau. Kenapa katanya? Aneh kalau ke Masjid Kuitang lihat orang pada palanya monyet semua. Pahalanya bukan orang semua. Maksudnya ya udah begitu dah tuh hadirin itu. Nah, itu ujian ya. Jadi nggak ada kalau kita cari semua orang, kagak ada yang lepas dari ujian. Asyaddul bala ya, yang paling besarnya bala para nabi. Summal aulia, nah baru kita itu ya. Jadi nggak bisa kita lepas dari yang namanya musibah, ujian, nggak bisa. Mau lari kemana nggak bisa, hadirin. Maka kunci tadi ya, sabar ya, terima, redo, ikhlas, udah itu ya. Bagaimanapun musibah kita nggak bisa menghindar. Ada teman saya kerja di kantor banyak masalah ya, pasti namanya kantor kan. Dia keluar resign, dia masuk majelis taklim, dia jadi pengurus majelis taklim. Di pengurus majelis taklim juga ada masalah. Pokoknya dia orangnya menghindari masalah, nggak mau punya masalah. Dari kantor di resign, di majelis dia keluar dari grup. Akhirnya nggak jadi kerja, kagak ngurus majelis. Di rumah, tahu-tahu dapat khobar katanya bininya ngutang pinjol sekian puluh juta. Allahu Akbar. Ya. Artinya apa? Nggak bisa kita menghindari masalah. Ya. Maka saya mau tanya, mending masalah di luar apa di rumah? Nah, mending punya masalah di luar apa sama orang rumah? Mending di luar. Puyang-puyang nyampe rumah seger daripada apa? Masalah di rumah. Di luar ketawa-tawa sama temen, nongkrong, ngopi dan sebagainya, pulang ditimpukin bini itu, nauzubillah. Ya. Tapi jangan khawatir hadirin, saya punya tetangga saya ini sabar banget ya. Ini saking sabarnya, itu bininya pernah nempeleng kepala suaminya. Saya mau tanya hadirin di sini, ada gak yang pernah begitu? Pasti nggak ada. Kalau ditempeleng pasti tempeleng balik dia itu. Ini subhanallah ditempeleng sama bininya, dikata-katain, sabar luar biasa. Ya. Orangnya diem, kalem, kerjaannya cuman nyopir, nganterin ustadz. Ya. Subhanallah luar biasa. Ketika meninggal, pas malam meninggal, saya masuk ke tempat ya rumah duka. Kata teman saya, Ustadz coba lihat mukanya. Saya buka tuh mukanya, senyum Pak, subhanallah ya. Saya kalau takziah ke tempat orang sering, cuman baru pertama kali ngelihat orang senyum begini Pak, senyum, masya Allah. Itu amalannya apa? Sabar ama bini itu. Nah, pegang nanti baik-baik ini ya. Ntar pulang mau bini bagaimana aja sabar. Dibikinin kopi, alhamdulillah. Nggak dibikinin, alhamdulillah. Tuh. Ya. Iya, ibu ya. Jadi kalau mau masuk surga kuncinya sabar. Tuh, ya. Yang mana aja orang semua kuncinya sabar. Tuh, ya. Nah, bahkan kesabaran orang-orang dulu dikisahkan. Ya. Ada orang namanya Abdul Aziz ibni Abi Rawat. Beliau mengalami buta sebelah matanya nih. Mengalami buta sebelah matanya sampai 20 tahun lamanya, kagak pernah tuh ngeluh. Bahkan semua anaknya, istrinya nggak ada yang tahu bahwa beliau mengalami buta sebelah selama 20 tahun. Tuh. Paham maksudnya apa? Nggak ngeluh hadirin. Ya. Kenapa kita jangan ngeluh? Ya. Kembali lagi, ada seorang ulama ya namanya Fudail bin Iyad, ngelihat orang sakit
Lagi sakit ngeluh aja, ngeluh. Lantas beliau bilang ya kepada orang ini, ya hadza ya fulan, tashku man yarhamuk ila man la yarhamuk. Apakah ente mengeluh kepada orang yang tidak menyayangimu lantaran sesuatu atau orang yang menyayangimu? Artinya Allah yang menurunkan musibah, yang ngasih sakit, itulah yang sayang. Nah, justru kenapa ente ngeluh sama yang nggak sayang? Ya. Sekarang saya punya utang banyak misalnya, saya cerita sama teman kita, dibayarin nggak utangnya? Kagak. Lah ngapa cerita sama orang? Cerita aja sama siapa? Allah. Udah paling cakep dah curhat sama Allah, Bu ya. Ada masalah sama suami, curhatnya sama Allah. Ada masalah sama keuangan, curhatnya sama Allah. Jangan curhat di media sosial. Kenapa? Dibaca tetangga kita. Apalagi orang yang gedek sama kita. Nah, mulai dari oleng dari rumah tangganya nih. Gue tungguin nih. Jadi bahan, Bu. Ya. Maka tampilkanlah yang enak-enak aja depan orang. Jangan tampilkan kesusahan kita. Cukup susah kita, Allah yang tahu. Ya. Bahkan ada orang pura-pura sakit, masuk rumah sakit. Ya. Demi apa? Demi mengharapkan kasihan orang lain. Salah. Ya. Yang namanya orang masuk rumah sakit jangan mengharapkan kasihan orang, yang nyembuhin siapa? Allah. Ya. Nah ini, jadi ya kita tutupin segala musibah kita, ya segala apa yang kita rasa nggak enak jangan timbulkan ke orang, karena orang sangat senang dengan melihat kesusahan kita hadir itu ya. Bahkan ada kisah, ini kisah unik ya tentang ya orang yang nggak sabar. Dikisahkan ada seseorang udah tua, umurnya 70 tahun, datang ke dokter. Kemudian ini orang tua tadi yang umurnya 70 mengeluh tentang pendengarannya. Kata dokter, nah ini kenapa nih dokter, kok kuping saya kurang mendengar? Kata dokter, ini umur ente udah 70 tahun gitu. Umurnya udah 70 tahun, pantas gak denger. Nah orang mau nanya kenapa kupingnya gak denger, ngapa dibilang 70 tahun? Lah kan banyak orang 70 tahun masih denger gak? Masih denger. Ditanya lagi, dokter mata saya kenapa ya? Kok ini udah agak rabun-rabun? Kata dokternya, oh itu udah 70 tahun tuh ya. Wajar lah 70 tahun kata dokternya gitu. Kemudian nih laki-laki orang tua ngeluh lagi, dokter kepala saya suka pusing, kenapa ya? Jawabannya apa? Ini udah 70 tahun tuh. Akhirnya apa? Ini kakek kesel, ditonjok tuh dokter. Dok, ditonjok sama dia. Ya, kemudian tuh dokter marah. Kata dokter, kok ente mukul aneh? Ah, ini gara-gara 70 tahun, dokter. Arti ya pelajarannya begitu hadirin ya. Tuh ya, jadi intinya kita kudu sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ini masih ada waktu 10 menit ya. Dari Isya berapa menit lagi Isya? Berapa menit lagi Ustaz? 10 menit ya. Mungkin para jamaah ada yang mau ingin bertanya ya sebelum kita tutup. Tafadhal dipersilakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.